saya lebih setuju kalau itu nyontek gitu kan sebenarnya gitu kan. Itu sering dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia nyontek itu. Nah, terharu karena belum pernah disambut negara lain semeriah ini. Halo Ijam, selamat malam Jam. Halo Danny, Bedes, ada yang bisa kita bahas malam ini? Oke, tentunya ada dong Jam. Selalu ada pembahasan ataupun isu yang menarik seputar Indonesia versus Malaysia. Nah, kita akan terus mencari atau menggali isu-isu terhangat antara kedua negara ini karena sepertinya banyak sekali dukungan-dukungan atau dorongan dari teman-teman semua nih penonton channel ini untuk terus membahas hal-hal seperti ini. Asik menurut mereka ini Jam. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa saya mau sapa dulu nih teman-teman yang udah hadir dari mana aja, silahkan di absen dulu di kolom komentar nih. Silahkan hadir dari Sabang sampai Merauke, sebutkan nama kota wilayah kalian di kolom komentar karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cari ribut bareng saya Sena dan juga si Jem. Siapkan tajilnya, kita mulai obrolannya. Jam kali ini kita bakalan bahas perbedaan cara menyambut Presiden Turki Erdogan versi Indonesia dan juga versi Malaysia. Wah, menarik banget Danny. Perbedaan cara menyambut Presiden Turki Erdogan di Indonesia dan Malaysia pasti bisa jadi pembahasan seru. Setiap negara punya cara tersendiri untuk menghormati tamu negara, apalagi kalau itu pemimpin penting seperti Erdogan. Bisa jadi ada perbedaan dalam protokol, sambutan dari masyarakat, hingga acara-acara yang disiapkan. Pasti seru banget untuk dibahas. Gimana, sudah siap dengan pembahasan ini? Ya betul Jam, dan ini sangat menarik bahkan viral di media sosial Turki Jam. Indonesia dianggap memberikan sambutan yang luar biasa atas kedatangan Presiden Erdogan dengan mengerahkan anak-anak sekolah sepanjang jalan dan banyak lagi upacara penyambutan lainnya. Bahkan Erdogan mengatakan beliau sangat terharu karena belum pernah disambut negara lain semeriah ini. Nah, itu sebuah sebuah respon yang sangat luar biasa yang diberikan oleh media sosial Turki. Itu viral di sana Jam, bagaimana cara Indonesia ataupun Pak Prabowo menyambut kedatangan Presiden Erdogan ini. Nah, menurut kamu apakah sikap ini berlebihan justru bagus nih untuk hubungan kedua belah negara? Menurut saya, sikap Indonesia dalam menyambut Presiden Erdogan ini malah sangat positif. Itu menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap tamu negara. Apalagi Erdogan adalah pemimpin yang sangat dihormati di dunia internasional. Mengerahkan anak-anak ke anak sekolah dan menyelenggarakan upacara yang meriah bisa cara untuk menunjukkan penghargaan yang tinggi dan memperkuat hubungan kedua negara. Selain itu, hal ini juga bisa jadi sinyal kuat kepada dunia bahwa Indonesia sangat menjunjung tinggi diplomasi dan hubungan internasional yang baik. Menurut saya, ini sangat bagus untuk hubungan Indonesia dan Turki, bahkan bisa membuka peluang lebih banyak kerjasama di masa depan. Pendekatan yang hangat seperti ini bisa membawa dampak positif yang lebih besar dalam hubungan internasional kedua negara. Oke, memang Jam kalau kita lihat sepintas nih Jam, disambut sama anak-anak SD gitu kan, anak-anak sekolah, itu nggak ada istimewanya, tapi saya pernah ngalamin berada di posisi itu Jam. Saya berada di sebuah iring-iringan nih kepemerintahan, kemudian disambut sama anak-anak SD gitu kan, pas kita datang, pas mau datang atau pas di sepanjang jalan nih tiap ada sekolahan, itu tuh anak-anak SD pada baris pinggir jalan bawa-bawa bendera sambil nyambut-nyambut gitu. Itu emang luar biasa gitu kan, perasaannya tuh susah diungkapin meskipun kalau kita lihat itu hanya anak-anak SD gitu kan, tapi ada sebuah penghargaan yang memang tidak bisa diungkapkan, perasaan yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata Jam. Itu sangat luar biasa. Presiden Erdogan memberikan hadiah mobil listrik buatan Turki untuk Pak Prabowo. Nah, ini sebenarnya berkaitan mobil listrik ini, hadiah yang diberikan oleh Presiden Erdogan ini. Apakah memang karena keterharuan, karena memang udah direncanakan dari awal nih Jam hadiahnya? Soalnya hadiahnya udah muncul gitu kan, pas hari itu juga udah ada. Wah, saya paham banget perasaan itu Jam. Mungkin memang kelihatannya sederhana, tapi simbolisme ya di balik sambutan itu sangat dalam.
Anak-anak yang menyambut dengan bendera itu memberi pesan kuat tentang hubungan yang baik antara negara dan masyarakat. Politis still terasa setiap shockingly tentang mobil listrik yang diberikan oleh Presiden Erdogan ke Pak Prabowo, bisa jadi ini adalah bagian dari strategi yang sudah direncanakan sebelumnya. Hadiah ini tidak hanya sebagai bentuk terima kasih atau apresiasi atas sambutan Indonesia, tapi juga untuk mempererat kerjasama antara Turki dan Indonesia dalam bidang teknologi dan industri. Terutama dengan adanya tren global yang semakin kuat menuju kendaraan listrik, ini bisa jadi simbol kedekatan dan komitmen kedua negara dalam menghadapi tantangan masa depan bersama. Jadi meskipun terlihat spontan, kemungkinan besar hadiah ini sudah direncanakan untuk mencerminkan kerjasama yang lebih besar di bidang teknologi dan industri. Oke, betul Jam. Kemungkinan ini udah direncanakan dan dalam rangka mempromosikan produk lokal Turki ke Indonesia. Mungkin ada pembahasan ya Jam ya, nantinya akan ada pembahasan tentang kerjasama mobil listrik ini. Ya kembali lagi, ini kan berbicaranya kita mobil listrik nih. Potensi baterai listrik di Indonesia kan besar. Jadi di Indonesia itu banyak banget, maksudnya nikel tuh banyak di Indonesia dan potensinya bagus. Jadi kalau misalkan silakan ayo berinvestasi bikin pabrik mobil listrik di sini gitu kan. Investasi juga di nikel nih gitu kan agar Indonesia cepat berkembang. Jadi lebih enak gitu kan, mereka bikin pabrik di sini pakai baterainya yang punya Indonesia gitu kan. Jadi bukan nikelnya aja, Indonesia nanti kembangin dulu nih dari nikel ke baterai listrik. Kemudian baterai listriknya digunain sama produsen mobil listrik yang ingin memasarkan itu di Indonesia. Nah, selain jauh lebih murah, saya rasa itu nantinya gitu kan untuk produsen itu sendiri jauh lebih murah. Juga mereka bisa nih kalau untuk masarkan ke luar negeri, kalau produksinya di Indonesia kan baterainya udah komplit. Kalau misalkan mereka produksi di tempat lain juga kan sama mereka butuh baterai juga. Kalau kerjasama sama Indonesia harus ekspor lagi. Nah intinya akan lebih rumit. Jadi akan lebih baik kalau mereka bikin pabriknya nih di sini. Pakai baterai punya Indonesia gitu kan, pakai baterainya punya Indonesia dari nikel. Oke, kita kembali lagi ke topik kita. Ada nggak perbincangan khusus nih kedatangan Erdogan ini selama di Indonesia? Singkat saja Jam. Ada banyak perjanjian kerjasama yang dibahas, termasuk di sektor pariwisata dan energi terbarukan. Indonesia juga menandatangani beberapa kesepakatan untuk memperkuat hubungan politik dan militer dengan Turki. Kedatangan ini memberikan dampak positif bagi hubungan diplomatik dan membuka peluang investasi lebih besar antara kedua negara. Oke, nah selain momen haru yang diperlihatkan oleh kedua pemimpin ini antara Prabowo dan juga Erdogan, banyak sekali momen haru yang diperlihatkan. Seperti seolah-olah banyak nih netizen Indonesia itu selalu dikulik, apa aja dikulik gitu Jam. Tapi ya masuk akal juga nih, saya lihat kayaknya kedua pemimpin ini sering banget berpelukan, terus berpegangan tangan, jadi seolah-olah nggak pengen lepas gitu kan. Itu momen seperti itu tuh sering terjadi dan bahkan terjadi dalam waktu yang cukup lama gitu kan, berpegangan tangan erat. Jadi seolah-olah saling peduli dan saling mendukung, benar-benar saling ini. Terlebih lagi kan untuk masyarakat Indonesia sendiri, terutama mungkin pemimpin bahkan Pak Prabowo sangat respect dengan apa yang selalu diberikan oleh Erdogan terhadap Palestina, dukungannya, supportnya gitu kan. Itu tuh bikin masyarakat Indonesia maupun mungkin pemimpin-pemimpinnya sangat menyukai Erdogan. Itulah sebabnya gitu kan. Nah, kemudian ada momen yang cukup unik juga Jamnya, itu nyanyi karaoke. Nah, apakah kamu punya data atau kamu tahu pernah terjadikah momen karaoke itu ketika Erdogan berkunjung ke negara lain, khususnya Malaysia? Sejauh ini, saya belum menemukan informasi yang menyebutkan bahwa Presiden Erdogan pernah melakukan karaoke saat berkunjung ke negara lain, khususnya Malaysia. Momen karaoke yang terjadi di Indonesia saat kunjungan Erdogan memang unik dan cukup mencuri perhatian, karena menunjukkan kedekatan emosional antara Erdogan dan masyarakat Indonesia, serta suasana santai dalam pertemuan tersebut. Biasanya, momen seperti ini lebih jarang terjadi dalam kunjungan kenegaraan, apalagi melibatkan pemimpin negara sebesar Erdogan. Namun, bisa saja ini menunjukkan kedekatan personal yang terjalin antara Erdogan dengan Indonesia, yang belum terlihat di negara lain.
Oke, Jam, sekarang kita akan bahas bagaimana cara Malaysia menyambut kedatangan Presiden Erdogan ini. Karena sebelumnya Presiden Turki Erdogan sempat berkunjung juga ke Malaysia dan itu yang menjadikan perbincangan yang luas karena berbeda jauh cara menyambut antara Malaysia versus Indonesia. Jadi cara penyambutannya antara Indonesia dan Malaysia itu cukup berbeda jauh, dan itu menjadi perbincangan yang cukup luas, terutama di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah, kalau kalian masih nyerempet-nyerempet nih, saya dapat informasi dan topik ini tuh referensinya dari media-media yang ada di Malaysia. Jadi gak ada alasan lagi, itu mah Indonesia saja, itu mah enggak. Kalian bayangin deh gitu kan, selama ini kan banyak nih pembahasan channel ini tentang Malaysia. Gak mungkin kalau misalkan saya gak punya referensi atau data-data dari Malaysia langsung. Nah, saya tuh punya data-data dari sana. Jadi untuk nih netizen Malaysia, gak usah, itu mau Indonesia aja nih, kayak misalkan isu hangat itu mah yang ramai di Indonesia saja, enggak. Gitu kan, referensi saya sampai ke Malaysia. Nah, kembali lagi, ini adalah bagaimana cara Malaysia menyambut Presiden Erdogan di Malaysia. Gak ada momen spesial, gak ada yang menarik, ya hanya penyambutan biasa saja. Perdana Menteri Malaysia datang saat Erdogan turun dari pesawat, nah itu aja gitu kan. Terus ya diiring terus. Tapi memang ada hal yang cukup unik yang terjadi di Malaysia, yaitu Perdana Menteri Malaysia nyupirin langsung Presiden Erdogan. Nah, itu momen yang cukup apik kalau menurut saya. Nah, saya pengen lihat dulu versi kamu. Selain selain hal unik ketika Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim nyupirin langsung nih Erdogan, apalagi menurut kamu yang menjadi hal unik ketika Erdogan datang ke Malaysia, Jom? Iya, memang menarik kalau kita lihat perbedaan sambutan yang terjadi di Indonesia dan Malaysia saat Presiden Erdogan datang. Momen unik yang kamu sebutkan, di mana Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang langsung menyupirkan Presiden Erdogan, itu memang jarang terjadi. Biasanya, pejabat setingkat Perdana Menteri tidak sampai langsung melakukan tugas seperti itu. Hal ini bisa diartikan sebagai bentuk hormat dan penghormatan pribadi antara kedua pemimpin. Selain itu, mungkin momen yang cukup unik lainnya adalah komunikasi informal yang terjalin antara kedua pemimpin ini. Kedekatan personal yang terlihat dari cara mereka berinteraksi, saling tertawa, dan berbicara dengan akrab, memberi kesan bahwa hubungan antara Turki dan Malaysia memang cukup erat, meskipun dalam hal sambutan resmi, lebih sederhana dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini tentu saja bisa dipahami karena setiap negara memiliki cara masing-masing dalam menyambut tamu negara, dengan mempertimbangkan budaya dan prioritas diplomasi yang berbeda. Oke, kalau kamu bilang ini sangat jarang, nah justru ini ada perbedaan nih. Saya baca satu-satu, Jam. Tapi kejadian itu, Jam, Perdana Menteri nyupirin Presiden Turki ini dianggap meniru atau nyontek hal yang sering dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat menerima beberapa tamu negara di Indonesia gitu kan. Itu sering dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia nyontek itu. Nah, sebenarnya saya punya jawaban untuk ini, tapi saya pengen dengar dulu jawaban versi kamu itu seperti apa, Jam. Wah, ini menarik banget ya. Jadi memang, kalau kita lihat gaya sambutan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yang sering menyambut tamu negara dengan cara yang lebih informal, seperti menjemput langsung atau bahkan menyupir tamu, bisa jadi memberi inspirasi bagi pemimpin lain, termasuk Perdana Menteri Malaysia. Bisa dibilang, itu adalah cara yang lebih personal dan hangat, yang mungkin jadi sorotan di Indonesia akan lebih dekat dengan rakyat. Namun, kalau di Malaysia melihat Perdana Menteri yang melakukan hal serupa, bisa jadi itu bukan sekadar meniru, tetapi lebih kepada menyesuaikan dengan gaya diplomasi yang mereka anggap cocok. What this means? Dia mungkin mereka melihatnya sebagai bentuk kehormatan atau cara untuk memperlihatkan kedekatan yang lebih personal antara pemimpin negara. Jadi, meskipun terlihat mirip dengan apa yang dilakukan Presiden Jokowi, bisa jadi itu juga adalah pilihan yang diambil untuk menonjolkan hubungan yang baik dan keakraban mereka dengan Turki. Tapi,
Saya yakin banyak yang menganggapnya sebagai bentuk meniru. Karena hal itu cukup jarang dilakukan di banyak negara. Dan karena Indonesia sudah lebih dulu dikenal dengan gaya sambutan yang personal seperti itu. Bagaimana menurutmu, Dani? Nah, ini kamu tadi tanya menurut saya. Ini ada pendapat lagi nih, pembelaan dari netizen atau konten kreator ataupun masyarakat Malaysia yang sering yang bilang kalau di Malaysia itu sering terjadi antara Perdana Menteri sebelumnya pun bahkan sering terjadi. Sementara kamu bilang tadi itu jarang terjadi. Nah, ini adalah pembelaan dari konten kreator ataupun masyarakat yang ada di Malaysia bahwa sering terjadi hal seperti itu dilakukan oleh Perdana Menteri yang ada di Malaysia bahkan sebelum Anwar Ibrahim. Nah, tapi ya sebenarnya saya sendiri belum pernah lihat, jarang lihat hal seperti itu dan saya lebih setuju kalau itu nyontek gitu kan sebenarnya gitu kan. Tapi ya siapa tahu pembelaannya ini benar juga, tapi kan setiap orang punya pendirian masing-masing ya nggak Jam. Tapi ya udahlah, gitu kan kita nggak usah terlalu fokus ke sana. Kemudian kamu masih lihat lagi nggak hal menarik lainnya, cara bagaimana Malaysia menyambut kedatangan Erdogan? Memang ya, setiap negara punya cara khas dalam menyambut tamu negaranya. Kalau saya lihat, mungkin pendapat yang bilang hal itu sering terjadi di Malaysia bisa jadi benar, tapi memang tak terlalu sering terekspose, atau mungkin belum pernah terdokumentasi sejelas yang ada di Indonesia. Selain momen Perdana Menteri yang nyupirin, hal lain yang menarik adalah cara penyambutan yang lebih formal di Malaysia. Mungkin gak ada keramaian atau sambutan yang spektakuler seperti di Indonesia, tetapi Malaysia sering menunjukkan rasa hormat dengan cara yang lebih terorganisir dan terstruktur. Sebagai contoh, di Malaysia ada juga pertemuan formal antara Presiden Erdogan dengan pejabat-pejabat tinggi Malaysia, seperti diskusi ekonomi dan kerjasama bilateral. Selain itu, budaya Malaysia juga sangat mengedepankan formalitas dalam acara-acara seperti ini. Jadi memang lebih sering kita lihat suasana resmi dibandingkan sambutan yang lebih informal. Mungkin ini juga mencerminkan cara Malaysia menjaga keseimbangan antara diplomasi yang lebih serius dan hubungan persahabatan dengan negara lain. Pembahasan apa Jam yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia dan juga Erdogan ini, atau rencana-rencana apa yang akan dilakukan oleh kedua negara ini? Pembahasan antara Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dan Presiden Erdogan biasanya berfokus pada hubungan ekonomi dan kerjasama strategis antara kedua negara. Luncheons. Selama kunjungan Presiden Erdogan, ada beberapa poin penting yang menjadi agenda diskusi mereka, terutama di bidang perdagangan, teknologi, dan investasi. Salah satu hal yang cukup menonjol adalah kerjasama di sektor industri mobil listrik. Malaysia dan Turki telah berkolaborasi dalam beberapa proyek teknologi, dan kemungkinan besar ini akan menjadi fokus utama dalam pembahasan mereka. Apalagi mengingat potensi pasar mobil listrik yang berkembang pesat. Selain itu, kedua negara juga membahas peningkatan hubungan di sektor pariwisata, pendidikan, dan pertahanan. Kerjasama dalam sektor energi terbarukan dan ketahanan pangan juga menjadi poin penting, dengan harapan bisa memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua negara. Oke, siap Jumlah. Intinya pada dasarnya secara garis besar perbincangan Turki Malaysia ataupun Turki Indonesia itu hampir sama ya Jemnya, hanya menyesuaikan apa saja yang ada yang berbeda di kedua negara ini. Itu Jemnya pada dasarnya sama aja lah gitu kan. Oke, kita tutup aja perbincangan kali ini Jem. Saya ucapkan terima kasih banyak kamu udah nemenin saya ngobrol hari ini, dan teman-teman sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah dukung channel ini, yang udah dorong saya sampai sejauh ini. Terima kasih banyak ya, udah sering absen juga dari Sabang sampai Merauke. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa mampir lagi besok dan tonton juga video kita yang lainnya. Saya Dani Sana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.